yang dilakukan oleh Gibran, taruh deh kita simpulkan bahwa gugatan di MK itu karena Gibran. Salah nggak sih ada seorang anak muda, dia anak presiden, dia mantan kepala daerah, dia umurnya di bawah 40 tahun, pengen mencalonkan jadi calon wakil presiden, lalu dia melakukan proses gugatan sesuai dengan mekanismenya di MK. Gue jawab ya. Nah itu dulu. Gue jawab boleh gak? Gini. Bang. Tadi kan udah dibilang sama Bang Adian. Lu kan artinya nanya. apa? Yang Lu nanya, dituntut lu jawab oleh Gibran sendiri. kan juga hak keadilan. Masa gara-gara dia anak presiden lalu nggak boleh gitu loh? Gue jelasin. Begini, Bang, sebentar Bang Adian. Gue nggak nyampe nalarnya. Lalu yang kedua, Gue sampaikan nalar dulu. Dengan kemampuan kita berpikir, dengan kemampuan kita berargumentasi, kita bisa temukan sejuta argumentasi untuk membenarkan tindakan paling jahat sekalipun. Dalam konteks kita sebagai sama anak bangsa, apakah kita mau memanipulasi kesadaran rakyat bahwa di situ ada pamannya? Nggak bisa, man, nggak bisa. Yang kita pertaruhkan bukan posisi siapa menang, siapa kalah di Pilpres, kepercayaan rakyat pada negara. Apa kekhawatiran rakyat terbesar? Apa kekhawatiran publik terbesar? Kalau peraturan bisa dirubah untuk membuat dia bisa dicalonkan, kenapa tidak mungkin ada intervensi agar dia kepercayaan rakyat terhadap negara ini yang sedang kita pertaruhkan. Hati-hati kepercayaan rakyat untuk bersepakat membangun Republik Indonesia bukan perjuangan gampang. Ketika kemudian ada joke, beberapa orang sedang melingkar di sebuah meja makan. Apa yang mereka obrolkan? Katanya ditanya, anakmu sudah jadi apa? Ya. Anakmu sudah jadi apa? Itu satir di masyarakat. Iya. Kenapa? Karena anakku satu jadi ketua partai, anakku yang kedua menjadi wapres, dan anakku yang ketiga menjadi istri wali kota. Anakmu jadi apa? Ini yang menyakitkan buat rakyat, man. Ini menyakitkan buat rakyat, dan memulihkan itu tidak gampang. Terus kedua, kalau kita bicara kesempatan buat anak muda, ada bupati loh 27 tahun, man. Dito itu 32 tahun loh. Gitu loh. Ada bupati umur 27 tahun, ada menteri umur 30 tahun, ada 21 kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Lalu lu anggap semua itu tidak pernah ada gitu? Bahwa semua itu bukan anak muda? Problemnya kan tidak di usia. Iya. Itu loh. Problemnya kemudian dulu dua undang-undang pemilu sebelum undang-undang 2017 ini, dua-duanya itu 35 tahun. Undang-undang pemilu sebelumnya 35 tahun, sebelumnya lagi 35 tahun, baru berubah menjadi 40 tahun toh, di 2017. Dan ketika 2017 diketok 45 tahun, 2018 nggak ada yang persoalkan. 2019 tidak ada yang persoalkan. 2020 nggak ada yang persoalkan. 2021 tidak ada yang persoalkan. 2023 itu menjadi persoalan. Itu loh. Apakah problem anak muda baru muncul di tahun 2023? Enggak. Sebelumnya sudah ada problem-problem seperti ini, walaupun dalam sistem ketatanegaraan kita buka ruang itu. Makanya ada bupati 27 tahun, makanya ada menteri dari Golkar 32 tahun. Terus? Apakah itu semua bukan berarti negara ini membuka ruang politik besar buat anak muda? Iya dong, itu contoh-contoh yang tidak bisa kemudian kita gugurkan hanya karena persoalan Gibran. Tidak, fair saja. Oke, dia undang-undang pemilu itu digugat tidak untuk anak muda, tapi untuk Gibran. Clear? Enggak. Oke, masuk ke respon. Jangan gini, jangan gunakan gini loh. Lu memang politisi. Politisi bisa memanfaatkan apapun, tapi jangan manfaatkan juga nama anak muda untuk kepentingan satu orang. Jangan. Gini, jangan rubah undang-undang untuk kepentingan satu orang. Jangan. Pertanyaannya gini, kalaupun undang-undang itu, ini bisa gini, terus problemnya di mana kalau kita ingin menjadikan Gibran sebagai alat? Bukan sebagai simbol. Problemnya bahwa adalah, begini, bahwa memang ada dominasi, sudah ada anak-anak adik-adik kita yang umur 27 tahun, 30 tahun, 35 tahun, bahkan kita punya Menpora umur 32 tahun, ya itu fakta. Tapi yang lagi mau kita lakukan adalah akselerasi percepatan perubahan narasi. Kita nggak ingin lagi misalnya ada kepala dinas di daerah nih misalnya, oh lo mau jadi kepala dinas karena umur lo masih 30 tahun, nanti dulu deh, lo belum memenuhi syarat gitu. Yang mau kita dorong adalah percepatan akselerasi pergantian regenerasi.
Ini yang kita lihat dari simbol seorang Gibran. Terlepas, gue selalu bilang dalam beberapa kesempatan diskusi. Terlepas dari kontroversinya, terlepas dari proses kontroversinya seperti apa. Lu meniadakan bupati yang 27 tahun. Lu meniadakan puluhan anak muda lain yang bukan anak siapa-siapa, yang mendapatkan posisi itu dengan keringatnya, perjuangannya, pengorbanannya, sakitnya dan sebagainya. Pertanyaan anak gua, muda yang betul, anak muda yang hebat, bukan pewaris, tapi perintis. Bukan pelapor, tapi pelopor. Itu anak muda kita harapkan. Kita mau tanya, bukan anak muda yang kemudian masuk mendapatkan kesempatan karena merubah peraturan. Jangan, man. Sekarang gue masuk. Jadi presiden paling buruk buat kenapa bangsa ini. narasi ini tidak muncul pada saat kita ingin mendorong misalnya si A menjadi bupati? Kenapa narasi umur ini muncul pada saat ada seorang Gibran? Padahal kalau kita bicara politik dinasti, PDIP juga melakukan politik dinasti, Golkar juga melakukan politik dinasti, Nasdem juga melakukan politik dinasti, Demokrat juga melakukan politik dinasti. Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Kenapa narasi politik dinasti itu muncul pada saat ada satu orang yang notabene dia adalah anak presiden. Tapi kenapa narasi politik dinasti itu tidak muncul pada saat ada anak ketua umum berkeinginan menjadi calon presiden, calon wakil presiden? Poinnya adalah bahwa dalam setiap situasi tentunya ada pro dan kontra. Tapi bagi kita Partai Golkar ingin melihat ada hope dan kesempatan ruang yang besar yang ingin kita jadikan seorang Gibran sebagai simbol pendobrak regenerasi itu. Salah, gini, bagi kita seperti itu. Bahwasanya mungkin tadi gue bilang, makanya tadi gue bilang dari awal, bahwasanya mungkin teman-teman di sana melihat ini dalam konteks sinis. Pernyataan lu soal politik dinasti. Bagi gua itu fine-fine aja. Tapi kita ingin melihatnya dalam pendekatan yang jauh lebih optimis. Kalau lu kemudian punya anak, lu anggota DPR. Lalu lu punya anak, lalu anak lu mencalonkan diri menjadi bupati, apakah itu politik dinasti? Enggak, karena yang milih nanti rakyat. Lalu lu punya cucu, cucu lu mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, apakah itu politik dinasti? Tidak, karena terus Gibran kan nanti dipilih oleh rakyat. Sebentar, karena yang memilih nanti adalah rakyat. Problemnya adalah ketika peraturan dirubah agar yang dianggap belum pantas oleh undang-undang menjadi pantas. Ini adalah politik purba. Prosesnya. Ini politik purba. Politik dinasti purba menggunakan kewenangannya untuk memaksakan keluarganya, kroninya ikut dalam kekuasaan. Itu yang tidak boleh. Andai kata, sebentar man, kita tanya sama rakyat ya, apakah persoalan Gibran maju kalau undang-undang tidak diubah? Enggak problem. Yang menjadi problem, kenapa harus dirubah? Kenapa dia harus dirubah untuk kepentingan satu orang? Republik ini milik banyak orang. Dan sekarang proses perubahannya itu dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik. Begini, bagaimana alat ukurnya? Alat ukurnya yang paling sederhana. Alat ukur yang paling sederhana adalah hari ini 93,4% percakapan di sosial media negatif terkait Mahkamah Konstitusi, terkait Gibran dan sebagainya. Itu clear man. Sudah gini, maksudnya gini. Kalau misalnya kemudian dia mencalonkan diri tanpa terjadinya perubahan undang-undang, boleh, nggak masalah. Rasa keadilan rakyat itu tercabik-cabik. Karena untuk sampai di situ undang-undang harus dirubah. Jadi yang dipersoalkan oleh PDIP adalah prosesnya. Semakin tercabik-cabik lagi ketika nama anak muda itu digunakan untuk menjustifikasi perubahan undang-undang. Semakin tercabik-cabik lagi karena puluhan anak muda lain yang berkeringat, berkorban, berdarah, terluka, itu dianggap tidak ada. Begini. Yang 27 tahun bupati yang bergerilya setiap hari meyakinkan banyak orang, teman-teman pemuda lain yang menjadi bupati dan sebagainya, tidak ada. Keringat itu tidak dihargai. Itu problem buat bangsa ini. Yang harus perubahan ya. Adalah mereka yang berkorban dan berkeringat. Jadi kesimpulan, bukan karena bapaknya man. Kesimpulan bahwa proses perubahan undang-undang itu mencabik-cabik hati rakyat itu belum bisa disimpulkan bagi seorang Gibran.
Karena yang menjadi kepala daerah umur 27 tahun, 30 tahun itu sudah berjalan. Yang berhak dan menyimpulkan bahwa proses ini dianggap oleh rakyat tidak baik ataupun benar ataupun apapun itu nanti tanggal 14 Februari. Ada orang kemudian merubah peraturan, sebentar, ada orang masuk pada pertandingan. Sebenarnya dia tidak boleh karena aturannya. Lalu kemudian aturannya kita rubah. Ketika kita protes bagaimana aturan itu berubah, kenapa berubah dan untuk kepentingan siapa, lalu Maman jawab, kita lihat hasil pertandingannya. Ya nggak bisa dong, Man. Jadi proses itu yang kami sudah kritisi. selesai, kita bilang betul. Bukan, Ya udah, proses ini apa-apa. belum selesai karena di Majelis Kehormatan MK saat ini sedang berjalan dan Ya, masih bisa biarkan saja pembatalan itu keputusan. berproses. Enggak, jadi ini Tapi bukan yang ingin kita sampaikan begini, Mbak Man, Nana. media 30 negara menulis tentang cacatnya proses demokrasi, cacatnya Mahkamah Konstitusi. Kita tidak cuma malu di mata rakyat Indonesia, kita malu di mata dunia internasional, Man. Apapun itu tidak bisa lu bantah. Lu bisa bilang gua subjektif, tapi media-media jurnalis luar itu tidak bisa lu bilang subjektif. Tetapi Dan teropong harga ini kita bayar dan martabat bangsa kita di mata dunia. Bukan persoalan sederhana. Tetapi teropong hasil lembaga survei yang kita anggap mau cukup memiliki kompetensi, kita mau jaga itu martabat teropongnya bangsa beda. dan rusak di mata dunia internasional cuma karena itu. Iya. Jangan, Man, apapun kepentingan lu, jangan. Malu saya. Oke. 30 negara medianya mengulas, lu baca. Matinya demokrasi, matinya Mahkamah Konstitusi, intervensi kekuasaan, anak presiden menjadi cawapres, intervensi kekuasaan pada proses pemilu, mati. Oke, udah. Malu Ya, kita. ya, udah. Oke. Bang, kita masuk di ambisi itu tidak cuma merusak tatanan kita, tapi merusak nama baik bangsa ini di mata dunia internasional. Oke, Itu udah. menyakitkan. Ya. Bang Adian boleh bicara seperti itu. Kita semua boleh menyimpulkan seperti itu setelah 14 Februari. Bukan dong. Hari ini tidak ada satupun yang boleh menyimpulkan bahwa ada proses perjalanan ketidakadilan dalam sebuah proses perubahan Mahkamah Konstitusi. Yang berhak menyimpulkan itu adalah tanggal 14 Februari. Pertanyaannya 250 juta rakyat Indonesia. Bukan, lu tanya kan? Iya. Lu belum baca aja udah sok-sokan. Ini nih orang yang kayak gini nih. Satu saya ingatkan di sini. Saya ini menghargai semua. Orang yang overconfident kayak gini, orang yang akan jatuh pertama kali. Ingat itu. Semua bergerak melawan kezaliman. Saya orang yang mengandung fairness, mau husnuzon semua. Tapi kalau ada orang yang overconfident, Pak, dia yang pertama kali jatuh. Dan mereka yang akan menjilat ludah sendiri. Ingat itu. Ini kalau mau diajarkan kurpol semua, republik itu adalah memisahkan kepentingan private dan kepentingan publik. Memisahkan domain private dengan domain publik. Kok gue yang lo marahin sih, Itu Bang? poin yang paling penting. Bang, kok gue Kalau yang lo akal marahin? sehat kita masih ada di sini semua. Sabar, Tadi Bang. Adian bicara tentang proses. Bukan cynical, tapi critical thinking. Critical thinking. Berbeda itu sinisme dengan critical thinking. Beda, Man. Jadi, akal sehat kita lah yang kemudian menuntun ini. Dan kemudian apapun pilihannya bebas, tapi Indonesia tetap harus terjaga, Pak. Harus bersama-sama kita jaga ini. Jangan hanya karena nila setitik, Pak, rusak susu sebelanga. Ada kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Politisi PDIP Adian Napitupulu tidak menyesalkan putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, yang masih berstatus kader PDIP menjadi cawapres Prabowo Subianto. Dia menegaskan PDIP tidak punya penyesalan. Selama 111 hari ke depan, kami tidak punya waktu untuk penyesalan. Maaf aja, kita ini sudah jadi aktivis sangat lama, berpolitik cukup lama, dan kita sudah belajar bagaimana untuk tidak baperan. Ujar Adian dilansir Antara pada Kamis 26 Oktober 2023. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Tim Koordinasi Pemenangan Pilpres atau TKRPP PDIP ini mengatakan, bagaimanapun juga rakyat, konstitusi, bangsa, dan negara tetap berada di atas persoalan lain. Dia juga menegaskan PDIP akan perjuangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD maju pemilihan presiden atau Pilpres pada 14 Februari 2024. Dan kita perjuangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang rekam jejaknya jauh lebih bersih, tidak ada ceceran darah di tangannya.
Tidak ada uang korupsi di dompetnya. Itu untuk Indonesia kita lakukan, ujarnya. Adian pun menegaskan tidak peduli dengan Gibran yang sekarang menjadi cawapres Prabowo. Dia menekankan hanya mendapat satu perintah dari PDIP, yakni memenangkan Ganjar Mahfud. Yang bilang begitu siapa? Gue nggak mikirin Gibran. Gibran aja nggak mikirin kita. Cie, selorohnya. Enggak, gini. Perintah partai sama gue cuma satu, menangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi gue harus memilih waktu untuk energi gue, untuk tidak mikirin yang lain di luar daripada itu. Lanjutnya, untuk diketahui, Prabowo Gibran sudah resmi mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres di KPU RI. Keduanya mendaftarkan diri secara langsung didampingi oleh ketum-ketum parpol KIM di kantor KPU RI, Jakarta pada Rabu 25 Oktober. Kemudian, PDIP juga sudah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan capres dan cawapres untuk pemilu 2024.